Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Alhamdulillah kita sekarang sudah 3 bulan lebih, sudah 91 hari setelah COVID-19 pertama kali diumumkan oleh pemerintah. Saya tahu persis angkanya 91 hari karena teman kita Mas Bayu Dardias menulis di Facebooknya. Sampai hari ini adalah hari ke-91. Dan nanti kita akan bicara mengenai COVID, penanganan pemerintah, fenomena yang terjadi selama 91 hari belakangan ini. Bersama dengan Mas Bayu Dardias. Beliau adalah dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya bacain profilnya, kenapa ini menjadi sangat penting. Beliau PhD di Australian National University ANU Canberra dengan disertasi yang tanpa revisi. Wow, mantap sekali. Terus kemudian Master of Public Policy di Canberra juga di ANU. Saya juga Master Public Policy, tapi di Sentul. Nah, sesama Master Public Policy wajar kita akan membicarakan polisinya nanti juga. Tapi judul acara ini pada malam hari ini adalah setelah 3 bulan COVID-19 di Indonesia. Lalu apa? Apa selanjutnya? Setelah Mas Bayu Dardias menulis 3 bulan, nah kira-kira refleksinya apa dan bagaimana dia melihat penanganan pemerintah, fenomena yang terjadi di lapangan, dan hal-hal yang terjadi di masyarakat sekitarnya hingga di luar negeri. Mungkin juga kita bisa tanyakan apa suggest-nya atau masukan untuk pemerintah agar polisinya jauh lebih baik. Ketika dia membandingkan dengan negara lain, ada beberapa yang lebih turun dan seterusnya. Assalamualaikum Mas Bayu Dardias, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, apa kabar Mas Rozali? Wah, lama nggak ketemu dari Canberra, ketemunya di sini. Akhirnya kita ketemu secara virtual, Mas. Mas, saya tertarik sekali dengan dengan postingan di Facebooknya mengenai sampean setiap hari sejak hari ke-13 itu menulis apa yang terjadi di sekitar kita mengenai fenomena COVID-19. Saya sudah mencatat di buku ini sebagian besar tentang apa yang Anda tulis dan nanti akan saya tanyakan. Misalnya tentang, yang terakhir ini menarik tentang jamu. Jamu memang tidak langsung menyembuhkan tapi menjadi sugesti buat orang biar lebih sehat. Jadi belilah produk-produk Indonesia kan gitu ya. Lalu kemudian ada fenomena yang jarang dibahas, misalnya perdebatan antara Kadrun dan Togo yang dulunya pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo yang sekarang harusnya sudah tidak ada tapi ternyata masih ada. Lalu penanganan pemerintah sendiri, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, selama beberapa waktu ini gimana Mas aktivitasnya? Ya, sebenarnya saya nulis diary itu karena ini aja sih. Salah satunya karena untuk terapi mental ya. Terapi mental. Pas awal-awal itu kita harus tinggal di rumah, dan ketika tinggal di rumah aktivitasnya menjadi sangat berbeda. Saya punya jauh lebih banyak waktu. Nah, terus saya mikir apa ya cobalah tak nulis diary, siapa tahu banyak yang suka gitu. Ternyata lumayan juga banyak yang nge-share banyak juga gitu. Nanti teman-teman tolong lihat ya Facebook, follow aja, ya. Follow Facebooknya Mas Bayu Dardias, teman-teman akan melihat perjalanan dari hari ke-13 tepatnya sampai sekarang hari 91. Itu menarik sekali untuk merecall kita tentang fenomena yang terjadi sepanjang itu. Ya. Oke Mas, ini menarik karena cukup sistematis yang dituliskan di sana. Tapi kalau saya tanya begini Mas, refleksi yang paling terkenang selama 91 hari yang sangat penting menurut Mas Bayu sendiri apa itu selama ini? Saya melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi pemerintah, yang kedua dari sisi masyarakatnya.
Nah, kalau dari sisi pemerintah itu akan selalu ada persoalan yang melekat dan tidak hanya ketika COVID. Misalnya persoalan terkait dengan hubungan pusat daerah, hubungan provinsi, kabupaten kota, terus kemudian hubungan kementerian, koordinasi, itu masalah-masalah permanen yang pasti ada. Dan ketika corona ini, nah itu pasti ada masalah, dan banyak dari sumber tulisan saya itu karena permasalahan itu. Jadi Kementerian A bikin aturan A, Kementerian B bikin aturan B yang berbeda dengan Kementerian A gitu. Nah itu sudah persoalan lama tapi selalu muncul, itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan masyarakat. Pada awal-awal kita sempat khawatir apakah menurut prediksi beberapa lembaga, salah satunya gabungan antara universitas di Indonesia, ada pakai model matematika mereka, ada UGM, ada Oxford dan lain sebagainya. Mereka memprediksi ada 3 skenario ya, tanpa penanganan, kemudian dengan penanganan, dan dengan pengawasan yang ketat. Tiga-tiganya nggak menarik karena angka kematiannya sampai di 200.000, itu kalau nggak salah masih di hari ke-30-an ya. Prediksi itu keluar ya di hari ke-30-an. Betul. Nah, tulisan saya itu sebenarnya ingin melihat bahwa prediksi itu bisa benar ketika kebijakannya bisa diprediksi, kan gitu. Ketika kebijakannya bisa diprediksi. Persoalannya di Indonesia itu kebijakannya nggak bisa diprediksi gitu. Sehingga pasti prediksinya juga nggak benar, kira-kira gitu. Nah, saya ingin berbagi aja sudut pandang yang lain kepada teman-teman dan follower saya, kira-kira gitu aja. Oke. Ngomongin tentang kebijakan, Mas. Di awal-awal tentu jenengan sudah menuliskan dan mencatat lah ya, di situ ada kebijakan, beberapa kebijakan pemerintah termasuk pola komunikasi yang kita catat itu ya. Antara kementerian, dari Kementerian Kesehatan dan perhubungan misalnya. Bahkan Presiden dengan Pak Menterinya sendiri kadang-kadang ini. Mas Bayu Dardes melihat itu sendiri bagaimana? Jadi pemerintah itu kan punya, jadi gini, tulisan saya itu dimulai pada hari ke-13 ketika waktu itu ada Pak Menteri Perhubungan Budi Karya, BKS ya, itu terkena. Dan menurut saya baru saat itu pemerintah serius gitu. Nah, jadi tulisan saya itu dimulai pada saat itu, jadi nggak dimulai pada saat diumumkan, walaupun mungkin kasus corona di Indonesia sudah ada lebih dulu, mungkin bulan-bulan Januari. Nah, ketika ada teman yang mereka kenal di pucuk pemerintahan yang terkena, mereka baru sadar, oh ini serius toh, menterinya bisa kena. Gitu. Nah, dari situlah saya mulai punya ide menulis, dan dari situlah kemudian kelihatan pemerintah baru serius menanggapi corona. Kan sebelumnya itu, tapi tidak hanya di Indonesia, sekali lagi di beberapa negara juga begitu. Fasenya itu denial. Ya, jadi denial dulu, betul. Betul, denial, ini bisa pakai nasi kucing, bisa sembuh, berjemur, nanti sehat, minum kunut juga, Mas. Sebagainya. Gimana, Mas? Pakai kunut, karena... Ya, doa kunut. Corona nggak bisa masuk karena prosedurnya berbelit-belit. Gitu. Iya. Fase-fase denial. Itu, tapi di semua negara begitu. Bahkan di Trump itu paling parah, Amerika itu paling parah, dia banyak orang bilang ini seperti flu kayak gitu. Nah, begitu Pak Menteri kena, baru langkah itu serius gitu. Dan karena keterlambatan itulah sebenarnya kita cukup panjang ya kalau kita lihat. Ini kan sudah 3 bulan dan sepertinya waktunya belum, banyak orang menganggap belum cukup untuk diberlakukan new normal gitu. Atau new prosedur, sebenarnya lebih enak new prosedur ya. Jadi ada prosedur baru yang dilakukan karena COVID gitu. Karena normal pasti nggak ada normalnya lagi gitu. Jadi karena keterlambatan itu kita jadi agak panjang. Jadi bisa jadi itu satu. Yang pertama mungkin memang pemerintah sengaja nggak sampai ke puncak karena Indonesia negara besar, tapi dibiarkan tetap ada infeksi, tetapi dalam kapasitas yang terkontrol. Ekonomi tetap pulih, infeksi tetap ada, tapi dalam level yang terkontrol pemerintah. Bisa jadi begitu. Kalau saya tanya misal begini, Mas. Kalau dalam pengamatannya jenengan itu, apa yang dilakukan pemerintah, baik policy mengenai PSBB, yang terus kemudian dilonggarkan, terus kebijakan
apa namanya, surat presiden, bukan surat, keputusan presiden 1 tanggal tahun 2020 tentang fiskal ya, termasuk diantaranya. Semua yang diambil itu berhasil enggak? Nah ini berhasil atau tidak? Saya mau mengukurnya dari kurva salah satunya. Ya. Terus kemudian Semeru memprediksi penurunan ekonomi yang cukup mengerikan lah ya, 8,5 juta kalau nggak salah, kalau penanganan yang tidak tepat 8,5 juta orang miskin baru akan lahir di Indonesia di akhir tahun 2020. Mas Dardias melihat penanganan pemerintah ini bagaimana? Kalau jadi gini, kalau kita dibandingkan, kita agak susah ya, kalau kita dibandingkan dengan negara yang sumber dayanya kuat, semacam Australia mungkin, uangnya banyak, orangnya sedikit, tempatnya daratan, kan gitu. Australia itu kan jenengan tahu sendiri lah, kan enak banget itu ngurusnya, tinggal ditutup border-bordernya selesai gitu. Di Australia malah yang salah satu kasus terbesar, separuhnya itu dari kapal pesiar. Begitu kapal pesiar di stop, pesawat di stop, infeksi bisa dikontrol, karena orangnya sedikit. Nah, tetapi kita kan tidak begitu, kita orangnya banyak, kapasitasnya kepulauan gitu, sumber dayanya terbatas gitu. Nah, dengan sumber daya yang terbatas itu, kita hanya bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mungkin ini adalah pilihan terbaik. Kalau dilihat dari tingkat keberhasilan, kita nggak bisa membandingkan dengan negara lain dengan sumber daya yang lebih besar. Tetapi kalau kita lihat berapa porsi dana pemerintah misalnya, pemerintah yang dikeluarkan untuk penanggulangan corona. Jerman itu sampai 60% dari PDB, produk domestik bruto. Di negara-negara Asia Tenggara itu 10%, ada yang 12%, ada yang 15%. Indonesia itu cuma 6% sampai saat ini. Jadi sebenarnya dana yang dikeluarkan juga nggak banyak-banyak kalau kita bandingkan dari level itu. Pertanyaannya apakah itu berhasil? Menurut saya berhasil untuk mencegah puncak. Tapi karena karakter kita yang demikian besar dan penanganan yang terlambat di fase awal, kemungkinan besar kita akan berada paling belakangan dibanding negara-negara yang lain. Selesainya. Jadi tetap akan ada infeksi, tetapi pada level yang terkontrol gitu. Pertanyaannya, apakah itu bisa mengembalikan ekonomi? Belum tentu. Jadi sengaja pemerintah itu kan kayak tarik tambang itu loh, diulur ditarik gitu. Nah, ketika ditarik mengetatkan ekonomi, harapannya infeksi turun, infeksi tetap ada gitu. Nah, belum tentu ketika kita ulur sekarang ini, diulur dengan new normal, presiden pergi ke pusat pembelanjaan, ke stasiun segala macam itu, apakah nanti ekonomi jalan juga? Belum tentu, karena masih ada infeksi. Itu, jadi tidak bisa benar-benar nol kayak di Australia, karena kapasitasnya berbeda gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan tarik ulurnya, kalau tarik itu kan artinya pemerintah mengetatkan PSBB, benar ya? Betul. Kalau ngulur itu mengendorkan PSBB. Ini sepertinya tarik ulurnya antara faktor ekonomi sama faktor kesehatan. Betul. Jadi kalau sekarang kan pemerintah ini sudah ngulur lah ya, katakan. Betul. Siap nggak Mas kira-kira Mas dengan keadaan yang sekarang? Kalau di beberapa tempat ya, mungkin misalnya di daerah-daerah kepulauan, di tempat-tempat yang tidak aktivitas dan persebarannya turun, mungkin Tetapi di tempat-tempat di Jawa saya kira kita harus tanda tanya, kecuali Jogja ya. Nah, salah satu yang menjadi ukuran, misalnya yang dipresentasikan Anies Baswedan, itu kan tingkat penularan, RT. Itu menurut dia sudah di bawah 1, artinya 1 orang pasien itu menularkan ke kurang dari 1 orang. Rata-rata sekitar 2-2,5% tingkat penularan corona. Tetapi kalau basisnya kita cuma tingkat penularan, Jogja itu dari pertama sudah 0,9. Gitu. Itu yang membuat dia turun dari peringkat 5 nasional waktu itu di awal-awal wabah sampai sekarang ke provinsi ke-18. Jadi turun terus dari jumlah. Jadi agak sulit memang membayangkan pasien positif corona secara total di DIY itu lebih rendah daripada provinsi Sulawesi Tenggara misalnya.
Oke. Kalimantan Tengah yang bahkan international flight nggak ada, akses ke Jakarta nggak ada gitu. Nah, apa gitu? Pertanyaannya apa sebabnya gitu? Itu kan pertanyaan. Menurut saya ada dua. Selama ini negara-negara maju, negara-negara yang lain itu selalu mengambil basis scientific sebagai pedoman legitimasi untuk kebijakan. Oke. Jadi misalnya Australia, kita mau lockdown apa enggak nih? Oh, kita lockdown. Basisnya apa? Scientific. Oh, ini tingkat penularan, tingkat kematian, daya tampung rumah sakit, jumlah jumlah tes per hari misalnya. Angkanya terukur gitulah ya. Terukur, itu scientific. Sementara di Indonesia itu kebijakannya seringkali tidak berdasarkan pada pertimbangan saintifik. Nah, karena tidak berdasarkan pertimbangan saintifik, kepatuhan warga, yang ini penting ya, kebijakan itu kan biar orang patuh kan, ya, tinggal benar, di rumah. Benar. Gitu. Orang tinggal di rumah, basisnya kebijakan. Orang pintar mikir, kenapa ada kebijakan itu? Karena basisnya saintifik, ilmu pengetahuan, ahli epidemiologi, dan lain sebagainya. Indonesia nggak punya saintifik itu. Nah, kenapa di Jogja bisa turun begitu, juga Bali ya, karena pemimpinnya mengambil basis yang lain selain saintifik, yaitu basis kultural. Oke. Jadi basis legitimasi kebijakan yang ditaati oleh warga itu bukan saintifik, tetapi kultural. Bali begitu, Jogja begitu. Nah, jadi ketika orang Jogja nurut untuk tinggal di rumah, itu bukan karena ada pertimbangan dari ahli-ahli saja. Itu mungkin nggak begitu banyak. Tapi karena ada peran kultural yang itu dimanfaatkan oleh Sultan. Jadi sebagai basis legitimasi kebijakan. Kan endingnya sama Mas Ghazali. Intinya kan semua orang nurut kan, tinggal di rumah kan itu. Cuma nah, caranya gimana kan gitu. Betul. Caranya gimana gitu. Kalau negara lain pakai saintifik, ada kebijakan, orang mikir, oh ya benar, aku tinggal di rumah. Orang Indonesia nggak bisa begitu. Betul. Makanya butuh pertimbangan legitimasi lain, salah satunya kultural gitu. Iya. Nah, di beberapa tempat yang rakyatnya nggak mau nurut, jadinya susah. Karena kultural nggak ada, basis legitimasi satu-satunya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kurang ditaati karena tuntutan ekonomi. Jadinya tetap ada sebaran, kira-kira gitu. Oke. Saya jadi ingat kalau bicara basis pengambilan kebijakannya dan kenapa warga menurut, kalau di Australia itu keluar $5.000 kalau nggak salah. Iya, jadi ada enforcement. Ya, kita betul. kan enggak. Kita kan enggak ada. Jadi yang paling kasihan, salah satu tulisan saya itu kan polisi. Ya. Judul polisi itu kasihan sekali. Ujung tombak yang paling bingung itu polisi. Dokter, perawat itu prosedurnya jelas. Kalau ini dia pingsan kasih ventilator misalnya, suntik ini obatnya ini gitu. Nah, polisi itu di lapangan bingung, dia mau nilang apa enggak, mau ngelarang apa boleh, itu bingung karena semua orang punya basis argumentasi yang masuk akal. Karena kebijakan yang antar ke sektor dan antar level yang berbeda itu gitu. Jadi misalnya orang mau mudik nih, misalnya mau pulang. Terus dibilang nggak boleh mudik. Ini loh, ada misalnya Pak Polisi bilang, nggak boleh mudik. Ini loh, ada videonya Pak Presiden bilang nggak boleh mudik. Dia juga punya, ini loh videonya, bahwa di bawah umur 45 tahun boleh pergi gitu. Jadi PSBB jadi gimana? Itu masing-masing punya justifikasi gitu. Iya. Ya, salah satu memang ini ya, tarik ulur terus buruk sekali. Susah sekali untuk tidak mengatakan itu. Nah, di sisi lain begini Mas, jadi pernah satu ketika saya tulis, kuncinya salah satunya itu ada karena kita kehilangan legitimasi kultural susah, karena itu hanya ada di beberapa tempat. Betul. Legitimasi saintifik nggak bisa, sebenarnya legitimasi agama yang paling kuat. Jadi harusnya Pak Menteri itu mendekati, jadi saya pernah nulis ini, jadi Pak Menteri Agama, mohon maaf ya, itu kan beliau tidak disiapkan untuk COVID ya. Beliau itu disiapkan untuk membuat administrasi dan pertanggungjawaban di Kementerian Agama yang kira-kira bebas korupsi, gitulah kira-kira.
Jadi beliau yang basisnya tentara, walaupun beliau pengetahuan agamanya bagus, nggak punya jaringan ke pesantren-pesantren misalnya. Jadi para kiai-kiai ini bingung dia mau nurun kemana gitu, mau nurut kemana gitu. Nah akhirnya yang terjadi kalau di level religius dia nggak punya pedoman, akhirnya bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi ini sekali lagi, tapi kalau ini mungkin karena kunut ini Mas, alhamdulillah loh, kita itu kasus di pesantren tuh nggak begitu banyak loh. Itu yang saya takutkan sejak awal sebenarnya. Saya malah ini Mas, saya kadang-kadang mikirnya begini, untung kok ya para kiai itu kok langsung mengikuti perintah pemerintah dengan pola komunikasi yang minimal itu tadi, dari pemerintah ke pesantren. Kan hampir tidak ada komunikasi yang ini ya, yang kuat ya, yang ngajak. Kok untungnya pesantren-pesantren ini langsung meliburkan diri pas kebetulan Ramadan kan. Kalau enggak jadi epicentrum kalau misalnya mau membandel itu. Karena ya, jadi dari sisi itu memang kita harusnya lebih banyak bersyukur ya sebagai sebuah bangsa ya. Seandainya ini kita nggak kena Ramadan dan santrinya, kan santri yang seharusnya pulang di awal Ramadan dipercepat kan, di beberapa pesantren dipercepat gitu kan, pulangnya lebih dulu gitu. Nah seandainya ini misalnya di Desember terjadinya, itu ceritanya bisa lain loh Mas, karena belum tentu bisa memulangkan. Karena untungnya itu para kiai-kiai di pesantren itu dia ini apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu bisa tahu ke depan gitu loh, apa namanya, ada istilah Jawa yang saya lupa. Weruh sebelum winarah. Nah, kayak gitu kira-kira lah. Nah, ini sebelum parah udahlah santri pulang-pulang dulu gitu. Nah, kan di beberapa pesantren itu kan ya mohon maaf kan kondisinya nggak seragam ya, baik dari sisi standar kesehatan gitu. Jangankan corona, yang budik aja bisa nyebar lama kan gitu. Batuk apalagi kan gitu. Jadi sekali lagi ini ya kalau itu saya kira mungkin karena kunut Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Salah satunya juga makanya di pesantren sekarang kita kan ada perdebatan, masih ada diskusi yang sejauh ini para kiai ini belum memanggil santrinya kembali untuk masuk meskipun pendidikan sudah dimulai ya. Mas Bayu, sampean juga menulis tentang tentang akselerasi di dunia pendidikan ya, online yang sebelumnya offline, terus tantangannya yang terjadi internet dan seterusnya. Kalau jenengan melihat itu ke depannya bagaimana ini? Ini sudah masuk sekarang sekolah, terus ada yang ujian kemarin ditiadakan dan seterusnya. Monggo. Jadi krisis itu selalu membawa opportunity, selalu membawa peluang. Itu di mana-mana. Krisis itu selalu memunculkan peluang. Tinggal setiap orang bisa nggak menggapai peluang itu. Jadi ketika ada banyak usaha yang tersendat, ada banyak rencana-rencana yang tertunda, tapi di sisi lain ada banyak juga agenda-agenda yang terakselerasi, dipaksa untuk accelerate gitu oleh COVID ini gitu. Salah satunya ya semua yang online itu, e-government misalnya. Sekarang dipaksa, kalau nggak pakai e-government gimana mereka mau kerja dari rumah gitu. Jadi dipaksa, ada beberapa yang di-accelerate. Salah satunya itu pendidikan. Kalau uji coba online ini kan lama sekali. Di sekolah-sekolah, bahkan di kampus-kampus itu kan lama sekali. Nah, nggak jalan-jalan lah. Ini cerita UGM aja ya. UGM itu langganan Webex. Webex. Jadi kebetulan saya itu ngajar kuliah online. Ini kebetulan ya. Saya ngajar kuliah online sejak sebelum COVID sudah direncanakan sejak bulan Januari. Jadi saya punya kuliah yang kelas. Nah kelas itu kemudian di-sorting sehingga ada peserta online dan masyarakat juga boleh gitu. Jadi peserta kelasnya sekitar 60 orang, online-nya sekitar 400 orang di seluruh fakultas di UGM. Nah, waktu awal-awal itu kami pakai Webex. Itu UGM itu kapasitasnya hanya dipakai kurang dari 5% dari langganan Webex ya. Nah, begitu ada COVID itu langsung full, bahkan hang gitu.
Jadi artinya ada sesuatu yang distant learning, MOOC ya, kuliah lewat daring, memanfaatkan instrumen teknologi ini kan nggak pernah dipikirkan oleh dosen-dosen gitu. Nah, COVID ini mengakselerasi itu salah satu dampak positifnya. Suka nggak suka dosen dipaksa kemudian zoom-zooman begini kan gitu. Ngajarnya gimana kan itu capek, berarti harus lebih siap, waktunya sangat nggak ada yang telat kan gitu, karena mulai jam segitu ya jam segitu kan, nggak di jalan gitu. Jadi ada banyak hal yang terakselerasi. E-marketing online, marketplace ini yang diperkirakan Jack Ma tahun 2030 itu 85% retailers itu akan lewat online. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin 2025 gitu. Dan grafiknya juga jam luar biasa. Jadi orang dipaksa beradaptasi dengan teknologi, itu positifnya. Jadi di samping ada banyak defisit, ada juga banyak peluang yang bisa diambil ketika krisis. Oke. Mas Bayu, salah satu tantangan dari COVID-19 ini kan adalah tantangan ekonomi ya, krisis terutama, lebih nyatanya mungkin kalau kita ini. Kalau pemerintah gagal menangani COVID ini bukan cuma bukan cuma persoalan kesehatan, tapi orang sudah memprediksi akan ada gelombang masalah perekonomian, krisis ekonomi. Mungkin salah satu penyebabnya, mungkin salah satu penyebab dilonggarkannya PSBB adalah antisipasi terhadap itu. Tapi saya ingin menanyakan untuk mengembalikan keadaan perekonomian sebaik sedia kala atau mendekati sebaik sedia kala, apa yang mesti apakah pemerintah dengan kebijakan teksnya sudah mengarah ke situ, atau apa yang perlu digenjot lagi, Mas? Sebenarnya kalau dari sisi regulasi itu kita sebenarnya cukup beruntung ya. Sekali lagi kita punya undang-undang kekarantinaan kesehatan. Presiden juga sangat tanggap dari sisi regulasi. Ada sekian 9 peraturan baru, mulai dari Perpres, Inpres, Perpu yang khusus menangani corona. Nah, jadi sebenarnya dari sisi regulasi sudah cukup istilahnya kalau senjata itu sudah kuat gitulah. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa mengembalikan ekonomi sebelum COVID? Saya bukan ahli ekonomi ya, walaupun belajar ekonomi waktu master dan PhD. Tapi tentu saja tidak mudah, karena sekali lagi itu kasus Filipina, Mas. Filipina itu dulu dia nggak boleh keluar bahkan Duterte bilang pokoknya kalau keluar tembak. Gitu. Nah sekarang ketika dia dilonggarkan, orang nggak berani keluar. Nah padahal seperti yang saya tulis itu, ekonomi kita itu kan tidak digerakkan oleh konsumsi individual kita cuma makan. Makanya salah satu hari itu saya tulis kalau nggak salah hidup lebih hemat gitu. Ya, beberapa hari yang lalu lah. Jadi kan ternyata kita itu hemat gitu loh. Nggak pergi kemana-mana itu hemat. Cuma ya makan itu apa sih? Ya paling gitu-gitu aja gitu. Sebesar apa sih lambung kita untuk menampung semua makanan gitu. Seenak apa sih kan ya akhirnya ya itu-itu aja gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak. Yang banyak itu adalah kita pergi keluar, pergi belanja, beli barang yang sebenarnya tidak begitu kita butuhkan, tapi itu menggerakkan ekonomi, jajan di jalan gitu. Nah, putaran ekonomi sekunder itulah yang menyebabkan ekonomi berputar gitu. Nah, pertanyaannya apakah orang sekarang mau pergi jajan keluar? Itu satu misalnya. Kalau nggak jajan keluar, berarti kan dia ada dampak. Ketika dia biasa makan seminggu sekali, seminggu 2 kali makan keluar, spending misalnya 200-300 ribu satu keluarga gitu. Sekarang nggak ada lagi, berarti kan nggak ada yang berputar gitu. Jadi belum tentu dengan pelonggaran ini orang kemudian berani gitu. Tetapi menurut saya salah satu yang paling penting, pemerintah berusaha melonggarkan di bulan Juni, karena biar Juli itu sudah agak berjalan. Jadi sama seperti ininya Mas Marsali, sama seperti virusnya ya. Virusnya dijaga nggak terlalu naik, ekonominya nggak dijaga nggak terlalu turun gitu. Nah kalau di negara lain ada kebijakan yang virusnya diturunkan, ekonominya dinaikkan gitu.
kita nggak bisa karena kapasitas dan sumber daya tadi. Nggak punya duit. Makanya tidak di atas, nggak terlalu tinggi, tapi ini juga nggak terlalu turun, ya tengah-tengah lah. Gitu kira-kira kayak gitu kebijakannya menurut saya. Ya, artinya dengan dilonggarkannya sedikit-sedikit, kayaknya pemerintah berharap konsumsi itu tadi yang non primer lah ya. Konsumsi di masyarakat itu jalan, orang udah transaksi. Jadi kalau di kuliah itu kan katanya GDP itu ada konsumsi, ada investment ya gitu-gitu kan. Jadi konsumsinya biar naik, biar GDP-nya nggak terlalu jatuh, kira-kira gitu Mas. Betul. Jadi dijaga agar nggak sampai krisis gitu. Mereka punya datanya lah, saya nggak tahu, tapi pasti mereka punya data. Kalau salah satu yang paling turun, paling drastis itu Jogja, dia turun sampai 16% menurut data yang kemarin seminar itu saya. Apa karena ini Mas, Jogja, kalau kasus Jogja karena industrinya pariwisata ya, kan dia paling kena ya? Pariwisata sama kos-kosan mahasiswa kan sumbernya itu kan, sumbernya pendatang. Sekarang pendatangnya pergi, ekonominya nggak jalan, warung-warung, kos-kosan nggak ada, kosong. Banyak yang putus kos-kosannya, nanti aja lah nyari lagi gitu. Nah, pariwisata jelas, pendidikan. Sekarang gampang aja lah Mas, di sekitar UGM itu ada banyak sekali fotokopian. Mereka ngumpulin tugas, ngumpulin skripsi, ngumpulin praktikum segala macam kan pakai fotokopi. Sekarang kan pakai aplikasi. UGM punya aplikasi namanya Elok gitu. Kan dikirimnya lewat Elok, nggak butuh lagi fotokopi kan? Sakit tenang. Ya iya, makanya semua fotokopi itu tutup sekarang, sebagian besar lah. Sedikit yang besar-besar sudah tutup, sudah lama sejak COVID. Dan kita nggak tahu kapan kembali. Selama kuliahnya online, ya itu juga ikut tiarap. Dan ketika kuliahnya online, mahasiswa nggak perlu datang ke Jogja kan, dia cukup dari mana-mana lah, karena mereka banyak yang sudah pulang gitu sebelumnya. Begitu online akan panjang, mereka pulang. Gitu. Jadi banyak sekali industri yang terpukul ya, nggak cuma sektor-sektor yang ada di berita, misalnya pariwisata, penerbangan, hotel, akomodasi itu udah jelas. Tapi ada juga yang supporting kuliah non-online yang juga ikut tumbang. Kalau di Jogja itu jumlahnya cukup signifikan. Sektor fotokopi, warteg, burjo, aduh kena semua. Iya, itu semuanya itu kasihan sekali. Kasihan sekali. Ya. Mas, terakhir Mas, kita sedang memasuki new normal. Saya nggak tahu, new normal tadi disebut new policy. New normal itu, kalau jenengan sendiri memahami apa yang harus dipersiapkan. Tadi sudah nyinggung policy new prosedur. Ini kalau yang sampean bayangkan tentang kehidupan new prosedur itu yang bagaimana itu di pasar misalnya atau di tempat-tempat. Sebagaimana Anda juga nulis tentang aktivitas ketika Anda nganter anak ke dokter gigi kalau nggak salah ya. Ya. Jadi sekedar cerita ya Mas Rosali, saya minggu lalu nganter anak saya ke dokter gigi. Begitu datang, satpamnya ngasih saya sandal model sandal krok gitulah, suruh ganti. Sandal saya taruh di situ, tangan saya dikasih disinfektan, saya masuk. Jaraknya dijaga, semuanya pakai APD yang bahannya kayak tas itulah, tas belanja gitu. Mereka juga pakai, sampai ke admin mereka pakai masker sama face shield gitu. Semuanya begitu, dan saya nggak boleh nemenin masuk. Jadi dijaga jaraknya. Semua yang masuk situ pakai masker. Nah, untuk itu sebelumnya saya udah dikasih tahu sama anak saya yang bikin janjian, kayaknya tambah sekitar 50 ribuan gitu. Artinya apa? Berarti ada prosedur baru. Mungkin lebih tepatnya kalau kita lihat new normal itu sesuatu yang nggak normal yang kita anggap normal gitu. Akhirnya karena kita berdamai dengan keadaan. Kalau new prosedur itu sesuatu yang baru, kita harus melakukan prosedur baru untuk menjalankan sesuatu yang sebelumnya kita nggak perlu prosedur itu. Tapi apa saja lah, intinya normal new procedures gitu, orang macam-macam menginterpretasikannya. Tapi intinya kita akan ada cost lebih, kita akan ada effort lebih, ada sesuatu yang harus lebih kita lakukan. Kita harus harus melakukan yang tidak biasa kita lakukan. Kita harus menjaga jarak, harus bawa hand sanitizer gitu. Terus kemudian sedikit-sedikit cuci tangan. Sebenarnya itu
biasa saja. Cuma karena kita nggak kebiasa, makanya kita harus menerapkan hal itu. Tapi sampai kapan ya? Karena kita nggak punya, kayaknya penelitian vaksin kita masih jauh dibanding negara lain ya, sampai kita bisa memproduksi vaksin dan itu bisa lama. Tapi kan nggak mungkin kita di dalam rumah terus. Ya, misalnya betul. Saya harus ngantar anak saya ke dokter gigi, suka nggak suka udah ditunda-tunda lama gitu. Ya tetap karena dia ada perawatan gigi ya saya harus ke sana gitu misalnya. Jadi apa namanya? Tapi kan hati-hati begitu. Kalau istri saya itu sangat hati-hati ya. Kami keluarga sangat hati-hati. Jadi semua barang yang dari luar itu dicuci. Beli pisang aja saya cuci itu. Beli pisang dicuci, ditaruh di luar gitu, tunggu kalau ada paket baru besoknya bisa diambil. Setiap keluar masuk harus langsung mandi dulu, baju semua diganti kayak gitu. Nah itu kan prosedur yang nggak ada. Yang tadinya nggak ada. Semua paket dibuka bungkusnya, dalamnya disemprot kedus, dalamnya disemprot disinfektan, diemin dulu, tunggu 2-3 hari, baru bisa masuk rumah, baru dibuka gitu. Karena kan kita tahu virus itu bertahan paling lama itu kan 4 hari. Itu pun dalam kondisi 22 derajat. Sementara di Indonesia lebih panas, dia akan lebih cepat mati. Tetapi kita tetap jaga. Misalnya dia jalan dari Jakarta 2 hari, ya udah di rumah 2 hari, biar cukup 4 hari, berarti sudah aman. Karena bungkusnya udah kita buang. Habis itu cuci tangan. Nah kayak gitu loh, prosedur di rumah itu saya kira yang harus kita terapkan. Ya memang akhirnya mau nggak mau kita harus hati-hati menganggap, atau paling tidak kita harus berhati-hati melihat semua orang sebagai pembawa virus dan semua benda di situ ada virusnya. Oke. Itu hati-hati. Kalau orang Jawa bilangnya eling lah. Eling itu hubungan Tuhan. Waspodo itu memberlakukan prosedur baru itu. Nah itu 2 kunci moral itu yang eling lan waspodo itu yang menjadi bekal kita untuk menghadapi pandemi saya kira. Oke. Jadi kalau tadi jinggung saya new prosedur ini lebih sounds konkret ya, lebih konkret. Jadi ada prosedur baru yang disiapkan oleh pemerintah misalnya dalam hal ini, atau komunitas-komunitas di lingkungan masing-masing, misalnya di pasar, bagaimana. Saya kadang membayangkan orang masuk ke mall itu pakai janjian gitu loh Mas. Jadi misalnya masuk ke mall kapasitasnya itu satu toko misalnya cuma 10 orang, jadi dari jam 8 sampai jam 10 kayak orang janjian ke dokter itu loh. Jadi Anda masuk ke toko itu 10 orang ini punya waktu 1 jam misalnya, karena nanti 1 jam berikutnya ada pelanggan lain yang akan masuk begitu kira-kira. Ya prosedur-prosedur begitu. Oke Mas Bayu, terima kasih atas kehadirannya di 164 Channel untuk berbincang mengenai 90 hari perjalanan kita di Indonesia dengan berteman dengan COVID-19. Yang mau tidak mau, banyak hal yang harus berubah, cara hidup kita, pola hidup, prosedur yang harus dikembangkan, effort yang harus dikeluarkan, terutama tadi di tempat-tempat yang populasinya cukup tinggi ya barangkali ya, populasinya sangat tinggi. Saya juga meminta dan mengimbau kepada teman-teman, jika konten-konten yang kami buat ini menarik, bermanfaat, dan cukup edukatif untuk Anda, jangan lupa like, share, and subscribe channel kami untuk membuat kami lebih semangat untuk membuat konten yang edukatif. Dan satu hal lagi, bahwa di PBNU ini kami sudah ada mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh PBNU melalui Lembaga Ta'lif Wan Nasr yang Anda bisa dapatkan melalui pemesanan di channel kami. Mas Bayu, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Sama-sama Mas Rozali, sama-sama. Semoga ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik, teman-teman, terima kasih. Saya Ahmad Rozali, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jaga kesehatan, stay at home. Kalau enggak butuh oh untuk keluar, sering-sering cuci tangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.